Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan podcast kesayangan kita bersama, podcast Nasi Umat Channel Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Utara. Kali ini bersama saya Agus Salim Ujung, kita mendapatkan kehormatan bisa menghadirkan tamu istimewa anggota Komisi 11 DPR RI, Bapak Haji Gus Irawan Pasaribu AK MA, apa lagi titelnya, banyak titelnya nih. Iya. Beliau juga merupakan ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Selamat malam Bang Gus Irawan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kali ini kita akan membahas sedikit seputar gonjang-ganjing yang beberapa waktu belakangan ini menjadi hangat diperbincangkan antara Komisi 3 DPR RI dengan Bapak Menko Polhukam Profesor Mahfud MD terkait dengan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang disebut-sebut berjumlah 349 triliun. Untuk itu masyarakat Sumatera Utara beruntung kali ini bisa meminta konfirmasi langsung bagaimana sebetulnya terkait dengan pernyataan Pak Mahfud ini. Dipersilakan Bang Gus. Ya, terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih diundang hadir di Nasi Umat Channel MW Kahmi Sumatera Utara. Ya, terima kasih Bung Agus Salim Ujung. Ya, memang terkait transaksi mencurigakan yang diungkap oleh Pak Mahfud MD, sebetulnya dalam kapasitas beliau sebagai Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang atau disebut dengan Komite TPPU. Beliau memang sebagai ketua. Tapi ini saya kira memang mengejutkan ya, bagi saya juga ya, bagi kita semua, bahkan sekira jagat raya semua pun pada terkejut gitu ya. Ada transaksi mencurigakan yang itu adalah bersumber dari PPATK, Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan, sebesar 349 triliun rupiah. Ya kita di satu sisi berterima kasih dengan Pak Mahfud yang mengungkap ini, sehingga kita semua tahu ada persoalan besar sekali persoalan itu. Meskipun memang kita rada heran juga gitu ya, bahwa itu kan akumulasi dari laporan PPATK sejak tahun 2009 sampai 2023 pada saat itu dilaporkan gitulah ya. Kan udah lama sekali gitu loh, udah 14 tahun gitu ya. Lalu kemudian baru ini ungkap. Tetapi ya kita lupakan itu. Intinya hari ini Pak Mahfud sudah publish ini ke publik, sudah jadi pembahasan, dan menurut saya hari ini jadi bola liar. Ada gap menurut saya ini Bung Agus Salim Ujung antara pemahaman yang kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Sekali lagi, PPATK itu adalah sebuah lembaga yang memang tugasnya di era reformasi itu muncul untuk menganalisis transaksi keuangan yang mencurigakan. Nah, definisi singkat dari transaksi mencurigakan itu adalah transaksi yang di luar, menyimpang dari profiling si nasabah atau si orang yang melakukan transaksi. Dan itu sebetulnya bersumber dari umumnya ya, paling besar itu dari perbankan. Perbankan wajib untuk melaporkan transaksi mencurigakan yang tadi itu di luar profiling si nasabah kepada PPATK.
dan juga semua industri jasa keuangan lain gitu ya. Bahkan sesungguhnya Bung Agus Salim Ujung, toko-toko perhiasan pun berkewajiban juga untuk melaporkan ke PPATK begitu. Nah, lalu ini menjadi menarik gitu ya, karena ini di lingkup Kementerian Keuangan, jumlah yang sangat besar, terutama di Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Ya kita pahami itu karena memang kan sumber penerimaan negara terbesar itu dari dua direktorat ini sudah mencapai 85%, pasti banyak sekali kemudian transaksi yang ada di sana. Nah, ini persepsi yang saya kira banyak muncul yang mungkin mungkin tidak terlalu pas gitu. Nah, sekali lagi ini adalah transaksi, ya kan, transaksi yang tadi dilaporkan oleh lembaga yang wajib melaporkan, sehingga secara total transaksi itu berjumlah 349 triliun dari 2009 hingga 2023. Nah, transaksi mencurigakan. Tentu kalau mencurigakan masih butuh lagi untuk pendalaman apakah kemudian transaksi itu mengandung unsur-unsur pidana katakanlah gitu ya. Nah, maka ini cenderungnya kan disebut sebagai dugaan TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, tetapi sebetulnya kalau pencucian intinya kan ada sesuatu yang kotor dicuci sehingga bersih gitu. Nah, itu bisa jadi, kalaupun itu pencucian uang, bisa jadi dari hasil korupsi. Nah, kalau menyangkut misalnya ASN gitulah, itu kecenderungannya tentu adalah korupsi. Bisa juga uang yang kotor haram itu dari katakanlah perdagangan narkoba. Bisa juga kemudian dari perdagangan orang, manusia, dan bisa juga terorisme dan seterusnya, perjudian atau apapun lah yang tadi kotor sehingga dilakukan upaya untuk membersihkannya. Nah, yang jadi polemik jadinya adalah bahwa apa yang diungkapkan oleh Pak Mahfud kemudian oleh Menteri Keuangan kasih paparan penjelasan di komisi kami di 11 berbeda gitu. Nah, ini jadi kemudian jadi banyak perbincangan. Perbedaan itu memang adalah mungkin beda persepsi. Oleh Kementerian Keuangan ini dibuat klaster-klaster. Nah, ternyata itu kan 349 triliun kan ada 300 surat ya laporan dari PPATK. Tapi ternyata pernyataan data yang diserahkan dipaparkan oleh Menteri Keuangan di Komisi 11 itu sesungguhnya kalau tak salah saya 135 dari surat itu adalah permintaan dari Kementerian Keuangan kepada PPATK gitulah ya. Ada 100 surat kemudian itu adalah tidak bersangkut paut dan tidak bertujuan, tidak ditujukan ke Kementerian Keuangan, tetapi oleh PPATK menyerahkan suratnya itu, tujuan surat PPATK itu adalah ke APH, aparat penegak hukum. Tapi memang lingkup kejadian itu ada di Kementerian Keuangan. Barulah 65 surat itu benar-benar inisiatif dari PPATK berdasarkan informasi yang mereka dapatkan sebagai transaksi keuangan yang kemudian diserahkan ke Kementerian Keuangan. Nah, data ini saya kira karena ini sudah jadi konsumsi publik gitu ya, kita saya kira dorong ya Pak Mahfud sebagai ketua komite TPPU untuk menyelesaikan ini. Saya kalau komite ini berjalan sebagaimana seharusnya, saya kok rasanya yakin gitu ya, ini bisa diselesaikan dan mungkin tidak terlalu sulit juga. Karena Bung Agus Salim Ujung, komite ini isinya sangat lengkap. Ketuanya Pak Mahfud, Menko Polhukam, wakil ketuanya Menko Perekonomian, sekretarisnya Kepala PPATK, anggota-anggotanya Gubernur BI, Ketua OJK, Menteri Keuangan, Kapolri,
Jaksa Agung, Kepala BIN, ya kan, Kepala BNN, penanggulangan terorisme (BNTP). Jadi ini sebetulnya sangat lengkap. Saya kira kalau itu berjalan sih sebetulnya ini bisa diselesaikan dan tidak terlalu sulit, dan harus diselesaikan karena ini sudah menjadi konsumsi publik, dan kemudian harus ada jawaban ke publik. Jawaban itu adalah dengan menyelesaikan kasus ini. Kemudian juga muncul juga keheranan di kalangan publik termasuk di DPR RI. Sebetulnya kan sejatinya seperti yang abang sebut tadi, Pak Mahfud ini kan merupakan koordinator daripada komite TPPU ini tadi. Ketuanya. Ini kenapa ini misalnya tidak sebelumnya diselesaikan secara internal saja, kok bisa ujuk-ujuk dilontarkan ke publik? Ini bagaimana abang melihat ini? Ya, ini memang jadi pertanyaan kita semua. Maka tak terlalu salah lah kemudian kalau orang beranggapan Pak Mahfud sedang cari panggung. Ini dia. Tapi apapun, tapi Pak Mahfud kan politisi ya biasalah cari panggung gitu kan. Tapi memang saya kira enggak tahu saya Pak Mahfud yang bisa jawab itu. Tapi mungkin saja karena memang ini terkesan buru-buru loh Bung Agus Salim, karena surat PPATK tanggal 7 Maret, ya kan, tanggal 8 Maret besoknya setelah tanggal surat nih ditandatangani, nggak tahu kita kapan, tapi tanggal 8 ini dipublish oleh Pak Mahfud gitu. Pada saat ini sudah mencuat ke publik, media tentu ngejar Ibu Sri Mulyani. Pengakuan Ibu Sri Mulyani, surat PPATK yang tertanggal 7 dipublish Pak Mahfud tanggal 8. Pada saat dikonfirmasi ke Ibu Sri Mulyani, dia nggak ada terima surat, dia baru terima katanya tanggal 9 gitu. Dan ini rada terburu-buru juga, makanya kecurigaan publik tadi cari panggung itu. Memang indikator terburu-buru itu begini Bung Agus Salim, di awal ini kan 300 triliun, 100 berapa, 160 laporan katanya, lalu berkembang jadi 167 laporan, 197 laporan, angka rupiahnya dari 300 jadi 349 triliun gitu kan. Nah, orang yang terlibat tadinya 460, yang terakhir ada 491 dan seterusnya. Padahal ini kan data historis, sesungguhnya kalau sudah matang betul rasanya sih nggak akan berubah-ubah karena data historis. Tapi saya kira apapun itu ya ini sudah terlanjur ya. Sudah iya makanya sudah terlanjur. Ya mungkin saya menduga-duga aja Pak Mahfud yang bisa jawab. Bahasa kita di sini pala mungkin Pak Mahfud. Mungkin enggak ditindaklanjuti. Tapi laporan Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 beliau sudah tindaklanjuti. Mungkin belum memenuhi ekspektasi Pak Mahfud barangkali, tapi kita nggak tahu. Pak Mahfud bisa jawab. Tapi pada intinya Bang Gus mendorong supaya ini segera dituntaskan ya. Nggak boleh ini dibiarkan. Kenapa? Karena saya khawatir betul trust publik terhadap pemerintahan, terutama Kementerian Keuangan itu bisa turun. Kan udah mulai ada semacam orang mengajak supaya nggak usah setor pajak karena pajaknya dikemplang dan seterusnya. Itu berbahaya karena penerimaan negara terbesar itu adalah dari perpajakan, pajak dan bea cukai gitu kan. Nah, dan hari-hari ini yang lalu misalnya kita sebagai wajib pajak, orang pribadi kan wajib melaporkan pajak dan setor pajak kalau masih kurang sampai akhir Maret kemarin. Kalau korporasi ini adalah nanti sampai akhir April gitu. Nah, kalau sampai ada distrust sedemikian, lalu orang kemudian enggan membayar pajak, ini kan juga berbahaya juga. Maka saya kira ini harus tuntas, dan menurut saya kalau betul selama ini akhirnya saya menduga ya bahwa komite ini nggak berjalan. Ya karena dalam banyak pernyataan Pak Mahfud bahwa katanya kenapa berbeda itu data, menurut beliau Pak Mahfud, Ibu Sri Mulyani tidak punya akses untuk data itu. Saya heran aja, masa Menteri Keuangan adalah pejabat tertinggi di Kementerian Keuangan nggak dapat akses? Oke, kalaupun nggak dapat akses, mungkin ada anggota bawahannya yang nutupin,
Kalau komite rapat membahas tentang ini, lah kan sudah terinformasi sama Ibu Sri Mulyani. Pada saat dia terinformasi surat dia nggak ada terima, dia tinggal perintahkan anggotanya untuk kemudian menyerahkan surat ke dia. Atau PPATK kan bisa dicetak lagi itu surat kasih Ibu Sri Mulyani katakanlah. Jadi saya kira memang komite itu belum berjalan di masa lalu. Dan kita berharap sekali lagi ini kemudian berjalan dan ini rasanya wajib untuk kita tuntaskan untuk menghindarkan distrust publik yang lebih besar lagi. Oke, selanjutnya mungkin kita beralih sedikit meninggalkan soal triliun-triliun ini. Kita doakan selesai. Supaya kita doakan juga selesai secepatnya. Ya. Ini sosok Gus Irawan Pasaribu ini kan sudah dikenal dulunya sebagai figur legendaris, terutama ketika sukses memimpin Bank Sumut selama berapa tahun itu, Bang? Saya sebagai dirut di Bank Sumut 3 periode kali 4 jadi 12 tahun. 12 tahun, dan saya kira kesuksesan beliau memimpin Bank Sumut ini belum ada gantinya sampai sekarang yang sehebat beliau. Kalau saya lihat ya, ini kan gonjang-ganjing terus ini Bank Sumut ini. Nah, selanjutnya beliau bertransformasi menjadi seorang politisi, menjadi politisi Gerindra, dan sudah sukses duduk di DPR RI 2 periode ya. Ya, periode dari 2014, ya, 2019, ya, dan 2019-2024. Ya, ya. Pertanyaannya, bagaimana kiat Bang Gus sehingga bisa mulus menjalani apa ini namanya transformasi ini dari seorang bankir menjadi politisi? Ini saya kira hampir hari ini saya masih sedang belajar ini. Belajar, tapi dalam sudah ini. hampir 10 tahun di Senayan. Ya, memang saya kira karena sedemikian lama katakan saya ada di Bank Sumut gitu ya, sehingga relatif dan setelah berakhir di Bank Sumut kan saya juga pernah ya 2012 ikut kontestasi. Iya, Pilgub. 2013 Pilgub gitu ya. Jadi relatif sudah dikenal sehingga di dalam pada saat pileg gitu yang nggak terlalu sulit kemudian. Nah, lalu setelah duduk saya kira karena sejak awal memang saya ditempatkan di Komisi Keuangan sebetulnya dari awal sebagai wakil ketua di Komisi 11 di tahun 2014-2015 itu. Ya memang bidang saya gitu ya, jadi nggak terlalu sulit. Yang sulit bagi saya adalah pada saat Januari 2015 saya kemudian dipindah ke Komisi 7 jadi ketua komisi yang membidangi sektor energi. Saya kira kata kuncinya Bung Agus Salim belajar, saya kira. Belajar terus ya. Belajar ya supaya kemudian kita bisa memahami ya lebih jauh tentu dengan bidang tugas yang menjadi bidang tugas kita. Kalau soal lain saya kira kan di korporasi pun bahwa politik itu adalah saya kira merebut hati para masyarakat, rakyat, konstituen, ya sama dulu di perbankan juga merebut hati nasabah. Jadi saya kira komunikasi betapa pentingnya dalam politik sama juga di korporasi, apalagi di perbankan itu pun sangat dibutuhkan gitu. Sama ya saya. Di sisi lain terkait dengan pemilu 2024 belakangan ini kan juga muncul wacana soal terbuka dan tertutup. Ya. Ini bagaimana kesiapan Partai Gerindra menyikapi hal ini, dan kalau menurut Gerindra sebaiknya bagaimana, apakah terbuka apa tertutup? Nah, kalau sikap Gerindra sendiri sebetulnya apa oleh pimpinan pusat sampaikan ke kami di daerah gitu ya, adalah siap untuk sistem apapun juga gitu. Makanya di dalam konteks tertutup terbuka ini sikap Gerindra itu enggak terlalu dominan mau yang mana gitu, dan kita dipesankan untuk siap saja. Apakah itu sistem terbuka ataupun tertutup, itu pesan yang disampaikan kepada kami.
Terakhir mungkin fenomena belakangan ini kita melihat justru angin segar berembus ke Partai Gerindra, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto, yang kita melihat banyak, artinya ada koalisi partai-partai yang sangat berkeinginan untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo supaya maju kembali. Bagaimana Bang Gus melihat ini? Iya, ini satu bonus barangkali bagi kami juga ya, Iya, bagi iya. Pak Prabowo, karena yang sudah dengan satu fakta yang sepaham bersama dan ditandatangani koalisi bersama itu kan, yang sudah itu adalah dengan PKB gitu ya. Iya, iya. Lalu belakangan ada koalisi-koalisi tetapi belum bersepakat siapa di mana begitu, dan cenderung kemudian belakangan kita lihat seperti yang Bung Agus Salim sampaikan tadi, cenderung ke Pak Prabowo. Saya kira Iya, iya. ini satu energi besar Iya, baru yang menambah kekuatan karena bagi kebetulan koalisi ini. saya lihat kemarin terakhir PAN sudah berkunjung kan Iya, ke PAN Prabowo. berkunjung. Iya kan. Sebelumnya PBB. PBB, Perindo gitu Iya, ya. udah hampir semua nampaknya. Iya. Iya, iya. Jadi saya kira kecenderungan ya KIB itu iya. akan bersama dengan membangun suatu koalisi besar. Saya pikir ini sebuah menambah kekuatan dan keyakinan kami untuk kemudian 2024. Ya, bagi kami kader Gerindra ini masalah hutang bagi kami, karena dua kali kami berjuang untuk Pak Prabowo, nyaris menang gitu kan, gitu ya. Dan kelihatannya momentum terbaik bagi beliau, bagi kami untuk kemudian membayar hutang, melunasi hutang Pak Prabowo menang presiden itu adalah kelihatannya memang di 2024, dan semakin kita yakin ada arah angin nampaknya agaknya ke Pak Prabowo dari berbagai teman-teman koalisi yang akan membangun koalisi besar. Kemudian ini kan sebelum Pilpres ini kita mungkin didului dengan pilkada ya. Oh, enggak, Pileg Pilpres Februari 2024. Pilkadanya nanti November 2024. November ya. Ya. Ini kan seperti Prabowo, Pak Gus juga pernah ikut pilkada. Ya. Tapi belum berhasil. Belum. Hampir berhasil. Hampir juga waktu itu. Jadi perlu juga kita tanyakan, ini masih ada enggak niatnya untuk maju Pilgub nanti nih? Karena saya melihat, kalau melihat udah jam terbang di Senayan 2 periode ini udah cukup layak ini untuk maju kembali kalau saya secara pribadi ya. Memang saya kira pengalaman 2 periode di parlemen memang butuh juga ya kepala daerah yang ada pengalaman itu dan punya teman banyak di sana, sehingga kue pembangunan yang katakan APBN kita 3.000 triliun lebih itu akan berpeluang ke daerah gitu. Tapi terkait pertanyaan tadi Bung Agus Salim, fokus kami bayar utang Prabowo Presiden 2024. Itu dulu itu fokus bayar utang. Iya. Oke lah, terima kasih Bang Gus Irawan Pasaribu sudah menyempatkan diri di sela kesibukannya untuk hadir di studio Nasi Umat Channel kami Sumatera Utara, dan kita juga sama-sama mendoakan agar Bang Gus ini nanti terpilih kembali di 2024 di Senayan, dan juga kita sama-sama mendoakan juga supaya ketua umum beliau terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029. Amin. Sekian saja bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.